Saudara, Bali tidak hanya terkenal akan pariwisata semata. Pertanian pun tumbuh dengan subur di Pulau Dewata ini. Tidak hanya petani, akademisi terus melakukan berbagai penelitian dengan berinovasi. Salah satunya Universitas Warmadewa Denpasar. Universitas yang beralamat di Jalan Trompong ini melakukan penelitian terapan dengan pendanaan tahun 2019-2021 melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Riset-Dikti, di mana penelitian tahap 2 tahun 2020 diberi judul pemanfaatan limbah ternak sebagai biochar dan kompos untuk pemulihan kesuburan tanah dan hasil cabai merah. 3 orang peneliti yang juga merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa ini ialah Dr. Insinyur Yohanes Parlindungan Situmeang MSI, Dr. Insinyur Idewa Nyoman Sudite MP, dan Insinyur Made Suwarte MP. Dalam penelitian ini, Fakultas Pertanian Warmadewa bekerja sama dengan mitra calon pengguna, yakni Insinyur Made Suparse. Penelitian tanaman cabai tahap 1 dilakukan di greenhouse pada tahun 2019. Penelitian tahap 2 saat ini mengambil lokasi di Desa Blakio, Abian Semal, Badung, Bali. Penelitian ini merupakan penelitian kedua menggunakan pembenah tanah biochar. Biochar adalah arang hayati yang dibuat dari pembakaran atau proses pengarangan limbah tanaman, kotoran hewan, dan limbah pertanian peternakan lainnya. Pada lahan 10 are ini, peneliti memproses limbah kotoran hewan seperti sapi, kambing, dan ayam yang diarangkan dengan menggunakan kayu bakar menjadi biochar. Kemudian lahan disiapkan yang dibuat petak-petak dengan pengolahan tanah, aplikasi kompos, dan biochar. Kemudian lahan ini dipasang mulsa plastik. Setelah itu, buat lubang tanam dan mulai proses penanaman bibit cabai merah Pilar F1. Cabai ini pun diteliti perkembangannya dan dirawat dari mulai umur 1 hingga 100 hari. Pemasangan ajir dan penyemprotan pestisida serta pembersihan gulma pun dilakukan. Pada hari ke-35 dilakukan pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Panen ditandai dengan buah cabai yang sudah berwarna merah. Panen cabai pertama dilakukan saat umur 70 hari setelah tanam, kemudian dilanjutkan panen berikutnya per 4-5 hari, hingga panen terakhir atau panen raya yakni berumur 100 hari. Hasil cabai berkualitas pun diperoleh. Setelah selesai panen raya, kemudian dari setiap petak percobaan diambil sampel tanah untuk analisis sifat fisik dan kimia di laboratorium. Selanjutnya, buah cabai merah ini pun dikeringkan dengan oven untuk kelengkapan proses uji. Penelitian kedua, periode Maret hingga Agustus 2020 ini pun membuahkan hasil yang dapat meningkatkan kualitas pertanian cabai. Jika pada penelitian pertama menggunakan rumah kaca, penelitian kedua ini menggunakan lahan terbuka. Hasilnya, buah cabai merah unggul dengan buah lebih besar, merah segar, dan berbuah lebih lebat. Bahkan dengan menggunakan pupuk biochar yang berasal dari kotoran hewan ini,
dapat memperpanjang umur cabai yang bisa dipanen hingga 1 tahun dari biasanya hanya 4 bulan. Biochar juga baik untuk memperbaiki sifat fisik tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur dan subur. Namun kendala yang dihadapi adalah biaya pembuatan pupuk biochar yang mahal. Penelitian ini adalah penelitian tahap kedua dari penelitian yang sudah dilakukan pada tahap pertama di Rumah Kaca. Adapun dari topik penelitian yang kita lakukan itu adalah pemampatan limbah dari ternak, itu kita olah sebagai kompos dan biochar untuk meningkatkan atau memperbaiki kesuburan tanah dan hasil tanaman cabai. Seperti kita ketahui bahwa limbah ternak itu sangat berlimpah di tengah-tengah masyarakat peternakan. Dari sapi, kambing, dan ayam itu limbahnya bisa kita manfaatkan sebagai kompos dan biochar untuk meningkatkan hasil tanaman dan memperbaiki kesuburan tanah. Dalam hal ini kita menggunakan kompos. Kompos itu adalah merupakan hasil fermentasi dari kotoran ternak. Kita gunakan 3 jenis, yaitu jenis dari sapi, kambing, dan ayam. Dari hasil penelitian pertama bahwa itu menunjukkan bahwa hasil dari limbah kotoran ayam itu lebih baik dari kambing maupun dan sapi. Dan itu di tanaman cabai juga di tanaman dengan cabai. Rumah Kaca. Rumah Kaca. Kemudian biochar itu sendiri adalah tujuannya untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Dalam hal ini memperbaiki kesuburan fisik, terutama bagaimana tanah itu agar dapat lebih gembur, lebih remah. Pada saat yang sama pada tanah yang gembur itu paling tidak dia mempunyai aerasi dan drainasi yang baik. Jadi ada pertukaran udara dan air yang baik, itu akan sangat baik dalam pergerakan akar dalam tanah, sehingga akar dalam mengambil makanannya atau menyerap unsur hara itu akan menjadi lebih baik, sehingga tanaman itu dimungkinkan pertumbuhan dan hasilnya itu lebih tinggi. Itu konsep atau teorinya. Biochar ini sendiri kita buat dengan cara proses pengarangan namanya. Pengarangan di atas wajan, mirip sangrai. Ini merupakan penemuan baru dari kita, Bu. Jadi teknologi dari pembuatan biochar selama ini dengan cara pyrolysis, itu pembakaran dari biomasa secara tidak sempurna di dalam tanah, di dalam ruang tertutup, baik dalam tanah maupun di dalam reaktor tertutup seperti drum itu. Tapi kita menggunakan di wajan, jadi mirip dengan sangrai. Kalau kita nyangrai kopi, ini kotoran ternaknya itu kita ubah menjadi arang, kemudian arang itu kita haluskan menjadi biochar. Biochar ini kita lakukan atau aplikasikan pada tanah, di mana tujuannya untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan selanjutnya akan memperbaiki pertumbuhan dan hasil tanaman. Jadi biochar di sini sebenarnya sangat baik sekali dan limbahnya sangat berlimpah, apalagi kotoran ternak. Jadi dari penelitian yang kedua di sini sudah kelihatan bahwa hasil dari pertumbuhan itu, sementara dari data yang ada itu yang baik, kalau saya lihat trennya itu masih di kompos yang berasal dari kotoran ayam. Pak Yohanes, ini kan berapa luas lahan yang diperlukan? Nah, dari luas lahan itu berapa hasil? Mungkin apakah sudah ada misalnya dari 1 hektar hasilnya untuk pertanian biasa dia cuma sekian kilo, tapi kalau untuk biochar lebih banyak atau seperti apa? Jadi hasil sementara untuk biochar memang masih perlu dilakukan, Bu. Belum stabil hasilnya. Kalau secara umum kan cabai biasanya per hektar bisa menghasilkan sampai mungkin sekitar 10 ton per hektar dia. Tapi kalau untuk cabai ini perlu penelitian-penelitian yang lebih banyak untuk memantapkan hasil-hasil penelitian kompos maupun biocharnya, Bu. Jadi kita sangat menyarankan penelitian pada cabai ini baru pertama, yang kedua saya lakukan. Mudah-mudahan di tahun ketiga kita sudah bisa menghasilkan apa yang kita inginkan, Bu. Tidak hanya dari jumlah, tapi dari kualitas, apakah dia lebih besar atau seperti apa, Pak? Mengingatkan ini pupuknya pupuk organik. Jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan tanaman itu sangat baik, dari buah juga itu lebih besar dia dari biasanya. Tanaman cabai ini tingkat kecerahannya juga baik, warna merahnya. Jadi secara umum boleh dikatakan dari kualitasnya sangat baik dia, dari pemberian kompos dan biochar pada tanaman cabai. Kalau dari bibit sampai dia berbuah itu berapa? Dari bibit berbuah sampai panen itu berapa lama waktunya, Pak? Dia dari umur tanaman itu sesungguhnya dia sampai dari kita mulai nanam umur 2,5 bulan dia sudah mulai kita panen pertama. Kemudian kita panen sampai 1 bulan berikutnya maksimal.
dan panen tanaman cabai ini bisa dalam jangka waktu lama. Jadi bisa, kalau yang normal kita lakukan kan 4 bulan, Bu. Tapi kalau kita berikan pupuk kembali, pupuk NPK misalnya untuk menunjang makanannya, itu bisa sampai 1 tahun bahkan terus berbuah dia. Oh, berarti tahannya sampai setahun. Bisa 1 tahun, tapi hasilnya itu semakin menurun. Oke. Kendalanya apa sih Pak untuk pupuk biochar ini? Kendalanya terutama di dalam biaya pembuatannya sangat mahal. Jadi kita sekarang sedang merancang teknologi pembuatan yang efisien, terutama dari sisi biaya, agar nanti bisa dimanfaatkan oleh petani secara luas. Kalau dengan sekarang karena dalam skala penelitian memang masih butuh biaya yang besar. Jadi itu mudah-mudahan penelitian berikutnya kita menemukan teknik pembuatan biochar yang lebih efisien dan efektif. Perlu diketahui juga bahwa dari hasil penelitian pertama itu sudah kita patenkan, Bu. Patenkan di HAKI, di Departemen Kehakiman, Kekayaan Intelektual, bahwa teknologi pembuatan biochar dengan cara proses pengarangan, dengan cara sangrai, itu dapat kita jadikan dalam proses pembuatan biochar, Bu. Itu sudah keluar patennya. Terakhir, apa yang akan dilakukan dengan sekarang udah mau panen? Seperti apa nanti evaluasinya, Pak? Evaluasinya pertama itu di teknik pembuatan biocharnya, kemudian yang kedua aplikasi di lapangan itu perlu melihat luasannya satu. Kalau penanaman cabai dalam skala yang kecil tentu hasilnya juga akan kecil dia. Nanti kalau dia aplikasinya sudah mantap, itu kita akan rekomendasikan dalam skala yang luas untuk mendapatkan keuntungan bagi petani. Kalau dalam skala percobaan begini ya tidak begitu menguntungkan lah. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya, pengalaman dari petani di sini bahwa luasan 10 are itu bisa menghasilkan 100% dia. Kalau dalam harga posisi di 25.000 sampai 30.000 harga per kilogramnya. Tapi kalau kondisi gini mungkin bisa menghasilkan keuntungan sekitar ya 10 sampai 20% dari harga pasar bisa dia. Bibit cabai merah ini ditanam pada petak-petak percobaan berukuran 2 meter x 2 meter dengan jarak tanam 50 cm x 50 cm. Pada petak percobaan terdapat 16 pohon cabai dan dalam 2,5 bulan hingga 4 bulan telah diperoleh hasil panen yang berlimpah. Di mana dalam satu pohon mampu berbuah hingga 100 buah cabai merah dengan rata-rata berat per buahnya 15 gram. Buah yang unggul ini per pohonnya menghasilkan 1,5 kilogram. Perlakuan ini tak lepas dengan pemberian si pembenah tanah biochar dan kompos yang berasal dari limbah kotoran hewan serta perawatan untuk menghilangkan hama dan penyakit tanaman cabai. 10 are lahan ini mampu menghasilkan hingga 1,5 ton cabai kualitas unggul. Tentu saja, penelitian ini membantu petani meningkatkan kualitas serta harga cabai di pasaran. Oh, menurut tiang niki, nah sebenarnya pupuk biochar niki sangat becek tiang panggih tiang ring petani, ring tanaman cabai niki sakit maun tiang tenan makin dumun. Nah, makin wentan sapu napi astane penelitian sapuniki, nah bisa tiang akan ditiru niki masalah niki dan hasilnya jauh lebih mantap setiang cingaan tiang kenten. Bapak niki kan ada penelitian biochar dari Warmadewa. Inge. Nah, mungkin hasilnya seperti apa kalau Bapak menggunakan pupuk kimia sama pupuk biochar dari Warmadewa niki? Oh, kalau tiang pakai pupuk kimia, kalau lihat yang segi buah, nah jauh lebih cerah dan lebih mantap niki panggih tiang kenten. Kalau dari biochar niki buahnya lebih banyak, lebih besar kualitas buahnya atau seperti apa, Pak? Oh, kalau pakai biochar niki lebih banyak dan lebih cerah dan lebih besar panggih dia buahnya dan lebih bagus lagi. Lebih bagus dia panggih. Terus niki akan dilanjutkan biochar niki dan tambahan napi males kedek niki yang sangat becek niki. Meski hal dan kualitas lebih unggul, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa ini terus berusaha melakukan pengembangan. Salah satunya adalah teknologi pembuatan pupuk biochar yang lebih efisien dengan biaya terjangkau. Tujuannya tak lain
ke depannya agar dapat dikembangkan pada tingkat petani.